Orangnya terkenal, apalagi pimpinannya adalah anak petinggi kepolisian di situ, gitu loh. Jadi si Peron ini sangat ditakuti oleh siapapun di situ. Jadi, Peron ya bolong, anaknya pejabat itu juga bolong, Pak Endro. Sumpah pocong, Lim, biar seru lah. Gue kan udah bilang tuh, gue mau sumpah pocong, tapi syaratnya 2. Pertama, semua yang terlibat di kasus ini itu ikut disumpah. Seharusnya di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Peggy bisa melaporkan Rudiana bahwa Rudiana melakukan suatu laporan palsu dan itu merupakan. Kembali lagi di IO. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang Ibtu Rudiana. Dihujat netizen, Ibtu Rudiana buka suara soal bebasnya Peggy Setiawan dari tersangka Vina Cirebon. Dan hasil tes DNA Peggy Cianjur mengejutkan. Untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Jadi sesungguhnya percaya nggak percaya Pak Endro, ketika ada berita kecelakaan lalu lintas seperti itu kan seperti Suroto dan lain sebagainya, itu kan memberikan laporan ke pihak rumah sakit bahwa ini kasus ke rumah sakit, saudara, ya kan? Ya, kasus kecelakaan seperti itu. Dicatatlah itu laporan kasus kecelakaan, Pak Endro. Kematiannya karena kasus kecelakaan di rumah sakit itu. Nah, setelah tahu, polisi ternyata si Rusdiana ngerti kalau itu ada anaknya dan anak atasannya. Langsung Rusdiana menemui si AF itu dan langsung bekerja sama dengan polisi bagian Satlantas untuk minta CCTV yang ada di situ. Bagian Satlantas gitu. Jadi si Rusdiana minta tolong kepada bagian Satlantas mengambil si CCTV dia. Ya, betul. Ya, sebenarnya Rusdiana sudah melihat, nonton langsung CCTV tersebut, siapa saja yang di flyover itu yang gebukin si Rizky dan Vina itu semuanya terlihat dengan jelas di CCTV. Oleh karena itu si Rusdiana langsung menangkap. Jadi 8 orang itu sesuai yang ada di CCTV. Seperti itu, Pak Endro. Kemudian 8 orang yang sekarang ini yang di penjara apa? Ya. Mungkin orang-orang yang geng motor yang ditangkap gitu loh. Ya kan, karena orang-orang ini kan katanya bukan geng motor. Ya ini ya, saudara, supaya diluruskan. Silakan. Jadi gini, Pak Endro, saya luruskan ya. 11 orang tersebut terdiri dari yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi 3 DPO tersebut itu gini, Pak Endro. 11 orang kan? Ya, 11 orang tersebut yang masuk itu kan 8. Ya kan? Yang 8 tersebut itu adalah yang 5 itu yang tidur di Pak RT. Yang tidur di Pak RT itu sebenarnya itu dia hanya anak pengangguran yang suka genjreng-genjreng kongko-kongko di kampungnya gitu loh, Pak Endro. Tidak semuanya memiliki motor. Tapi karena di Kabupaten Cirebon tersebut itu geng motor itu merupakan kelompok atau organisasi bergengsi di kabupaten tersebut. Jadi orang-orangnya terkenal, apalagi pimpinannya adalah anak petinggi kepolisian di situ, gitu loh. Jadi si Peron ini sangat ditakuti oleh siapapun di situ. Seperti itu. Jadi si Peron itu punya karakter itu kejam, dengan orang-orang setongkrongan aja kalau nggak nurut dia bisa menjotosi, membabi buta. Ya ini adik-adik. Itu Peron ini telinganya bolong ya? Yang telinganya bolong itu Mbak Sus ya? Ya kan, jadi telinganya bolong. Saya tahu. Peron ya bolong,
anaknya pejabat itu juga bolong Pak Endro. Iya, Di sana yang namanya si Peggy Cianjur itu juga bolong juga, saudara. ya, Ada 2 orang bolong. Cecep, Betul. si Dani, si Dani, Ya. itu. Jadi itu bolong semua karena bolongnya Tindik itu katanya itu merupakan status jabatan di gengnya gitu loh. Oh, Kalau iya, itu orang bukan sembarangan, ini petingginya gitu loh. Iya, iya. Gitu. Jadi mereka itu bolong semua itu dua. Yang masih ketahuan kan si yang sudah ketahuan wajahnya itu kan Perong sama Dani itu anaknya, Iya, Perong sama Dani, anaknya betul, Cecep. iya. Ya, anaknya Cecep itu kan udah dijahit Betul. tuh, jadi kelihatan Iya, betul. bekasnya. Betul. Nah, dari situ Pak Endro, akhirnya si Rusdiana ini sepertinya melihat dan lain sebagainya. Setelah tahu diantaranya ada anak bosnya, ada si Rusdiana tahu kok ada salah 2 anak pejabat tinggi dan bosnya sendiri, makanya dia konsultasi sama bosnya. Sebenarnya kalau secara SOP kan dia kanit narkoba kan nggak akan Ya, menyelesaikan ini. Kriminal, ya kan, Ya, kriminal. Ya, kan setelah yang penting Pak Rusdiana setelah menangkap 8 orang itu, langsung si Pak Rusdiana, ini mohon maaf ini disclaimer ya, menghajar 8 orang itu sepuas-puasnya, melampiaskan emosinya sedemikian rupa, makanya babak belur semua, nggak ada yang beres mukanya kan 8-8-nya. Iya, betul. Nah itu pokoknya emosinya udah dilampiaskan sedemikian rupa. Setelah itu baru diambil alih oleh bosnya bagian reskrim. Iya, betul. Sejak saat itu langsung berubahlah skenario. Dari 3 DPO itu, yang penting 8 itu sudah dipenjara, yang 3 forgetted ya, Rusdiana. Di tengah proses pengungkapan kasus pembunuhan Eki dan Vina, Cirebon yang kini masih menyimpan misteri sejak 8 tahun lalu. Kini Ibtu Rudiana beri pernyataan hingga Peggy Cianjur yang melakukan tes DNA. Teranyar Peggy Setiawan yang disebut Polda Jawa Barat sebagai pelaku utama aksi pembunuhan dan pemerkosaan itu bebas secara hukum. Diketahui bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus Vina Cirebon diputus oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal PN Bandung yakni Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli 2024. Dalam putusannya terdapat pula perintah terhadap Polda Jabar yang disebut sebagai pihak termohon untuk memulihkan harkat martabat Peggy Setiawan. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan dan memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula, kata Hakim Eman Sulaiman saat membacakan putusannya. Secara mengejutkan, praktisi hukum yakni Pitra Romadoni Nasution menyampaikan pesan khusus Ibtu Rudiana di tengah euforia kebebasan Peggy Setiawan. Hal itu disampaikan Pitra Romadoni Nasution dalam program Catatan Demokrasi TV One News kemarin. Pitra yang hadir sebagai praktisi hukum mengaku mengenal dekat dengan anggota keluarga dari almarhum Eki. Ya, salah satu keluarga beliau itu almarhum Eki sahabat baik saya. Jadi sahabat baik saya itu wajib saya perjuangkan, kata Pitra dikutip dari tayangan YouTube TV One. Pitra yang kala itu tengah bercakap dengan Peggy Setiawan dalam program tersebut mendadak mewakili rasa duka yang telah menyelimuti keluarga almarhum Eki di tengah euforia putusan sidang pra-peradilan. Tak tanggung-tanggung Pitra pun turut mengungkap kondisi sesungguhnya yang telah melanda keluarga almarhum Eki di tengah kontroversi kasus pembunuhan tersebut. Saya melihat keluarga beliau ini sangat menyedihkan sekali dan sampai saat ini masih terpuruk karena hilangnya putra kebanggaan dan kesayangan saya. Saya bersama istri saya dan anak-anak saya terpukul dengan kematian beliau ini, kata Pitra. Jadi saya kira Bapak Ibtu Rudiana ini perlu juga diberikan apresiasi oleh Kapolri maupun Kapolda. Karena dengan gigih mengungkap tabir atas kematian anaknya yang semula itu dikatakan laka lantas selanjutnya. Pitra mengaku dirinya pun sempat melakukan komunikasi dengan Ibtu Rudiana di tengah kontroversi pengungkapan kasus yang terjadi.
Bahkan Fitra mengaku diberi pesan dan permintaan khusus dari Ibtu Rudiana kepadanya. Menurutnya Ibtu Rudiana hingga saat ini masih dalam kondisi terpukul atas peristiwa pembunuhan yang menimpa sang anak. Rudiana bilang, "Bang, tolong perjuangkan almarhum, Bang," kata dia begitu. "Saya tidak ada kepentingan di sini, baru saya ungkap saja di sini, jadi silakan netizen menghujat saya," katanya. Peggy Setiawan alias Peggy Cianjur asal kampung Karangnunggal RT 002 RW 007 Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur kini telah melakukan tes DNA. Hal itu merespon desakan netizen yang meminta pihak kepolisian agar memeriksa Peggy Setiawan asal Pacet Cianjur. Desakan netizen makin deras usai gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan Cirebon dikabulkan Eman Sulaiman selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung. Yudi Darmawan, tokoh masyarakat Desa Gadok, Kecamatan Pacet, mengatakan berbagai pembuktian sudah dilakukan pihak keluarga dan kuasa hukum. "Saya baca di media sosial banyak desak, makanya kita sudah siap untuk pembuktian kalau Peggy Setiawan Cianjur tidak ada hubungannya," kata Yudi Darmawan pada ayobandung.com. Selain ada kesaksian warga dan tidak pembuktian, administrasi kependudukan mengenai sosok Peggy Setiawan juga dilakukan tes DNA. Dibantu Kang Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan melakukan tes DNA di Jakarta kemarin Senin jelasnya. Hasilnya ungkap Yudi akan diketahui nanti sepekan ke depan. Kami berharap agar masyarakat atau pihak lainnya agar tidak menyudutkan Peggy Setiawan asal Cianjur.